Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Fitriani dengan NIM 2024 01010001. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang landasan yuridis pendidikan. Gak perlu nunggu lama lagi, langsung aja kita langsung ke materi. Nah, untuk materinya ini ada dasar hukum dan peraturan pendidikan di Indonesia. Nah, pengertian landasan yuridis pendidikan. Nah, pengertian landasan yuridis pendidikan ini adalah dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di suatu negara. Landasan ini mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab negara, masyarakat, dan peserta didik di Indonesia. Landasan yuridis pendidikan mengacu pada undang-undang dan peraturan yang sah. Landasan yuridis pendidikan di Indonesia, Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara, mengatur penyelenggaraan pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Next, undang-undang yang mengatur pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan utama dalam sistem pendidikan Indonesia, mengatur hak dan kewajiban peserta didik, pendidik, dan pemerintah dalam pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengatur profesi guru dan dosen, menjamin kualitas pendidikan melalui standar kompetensi pendidik. Selanjutnya ada di peraturan pemerintah yang terkait. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan menetapkan standar nasional untuk pendidikan di Indonesia meliputi standar isi, proses penilaian, dan pengelolaan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud mengatur berbagai aspek teknis dalam pendidikan seperti kurikulum, penyelenggaraan ujian, dan pembinaan tenaga pendidik. Next, hak dan kewajiban dalam landasan yuridis pendidikan. Hak peserta didik yang pertama, mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, mendapatkan akses ke pendidikan tanpa diskriminasi. Kewajiban peserta didik yang pertama, mengikuti pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menjaga disiplin dan prestasi dalam belajar. Nah, peran pemerintah dalam pendidikan. Pemerintah pusat membuat kebijakan pendidikan nasional, contohnya Program Indonesia Pintar KIP, Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar PIP, Kartu Indonesia Pintar KIP, pembangunan sekolah di daerah terpencil, pendidikan melalui e-learning, beasiswa untuk siswa yang berprestasi dan kurang mampu. Pemerintah daerah mengelola pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah. Lembaga pendidikan melaksanakan pendidikan berdasarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Itu peran pemerintah dalam pendidikan, teman-teman. Nah, selanjutnya keterkaitan landasan yuridis dengan praktek pendidikan, pembentukan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional, penegakan hak dan kewajiban peserta didik dalam lembaga pendidikan, pengelolaan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, kesimpulannya, landasan yuridis pendidikan Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sistem pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Landasan hukum ini juga mengatur hak dan kewajiban setiap elemen dalam sistem pendidikan, teman-teman. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian kata atau dalam materinya, saya ucapkan permohonan maaf ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.